Nah, saya Wahyu Sipayung dan teman saya Petra Gurning serta Daniel Sahala Sitorus akan menjelaskan tentang aksi teror, korban dan aksi penumpasan. Selamat mendengarkan. Peristiwa G30S 1965 diawali dengan aksi penculikan para jenderal dipimpin TNI Angkatan Darat oleh sejumlah prajurit TNI yang merupakan binaan PKI. Peristiwa 30 September itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Batalion Resimen Cakrabirawat dan bertugas sebagai bahan pasukan pengawal istana. 6 jenderal pimpinan Angkatan Darat dan seorang perwira pertama gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka diculik oleh prajurit TNI binaan PKI di kediamannya masing-masing. 3 jenderal dibunuh di tempat, lalu mayatnya dinaikkan ke atas truk. Sisanya kemudian disiksa dan dibantai hingga tewas di lubang buaya. Dalam peristiwa tersebut, Jenderal A.H. Nasution juga menjadi target pertama G30S. PKI berhasil menyelamatkan dirinya. Kemudian ajudannya, Letu Pierre Tenden, juga gugur dalam peristiwa tersebut. Adapun korban-korban dari G30S yaitu yang pertama Hemat Yani yang dimana dilahirkan di Purworejo. Yang kedua yaitu Letnan Jenderal Suprapto, perwira tertinggi militer tercatat sebagai Deputi 2 Militer Panglima Angkatan Darat. Yang ketiga Lejen S. Parman atau lebih dikenal dengan S. Parman, lahir di Wosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Yang keempat Lejen M.T. Haryono. Letnan Jenderal Mr. Darmo Haryono alias M.T. Haryono merupakan salah satu perwira jenderal Angkatan Darat yang juga diculik dan dibunuh dalam peristiwa G30S. Yang kelima, Maijen D.I. Panjaitan merupakan Mayor Jenderal Donar Ishak Panjaitan, lahir di Balige pada 9 Juni 1925. Yang keenam, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo yang dimana diketahui lahir di Kabumen, Jawa Tengah pada 28 Agustus 1922, meninggal pada usia 43 tahun. Dan yang terakhir yaitu Brigjen Katamso. Katamso merupakan Brigadir Jenderal kelahiran Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 1923. Ia adalah salah satu dari 7 jenderal yang tewas dalam peristiwa G30S saat berusia 42 tahun. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang aksi-aksi pemberontakan G30S PKI. Pemberontakan G30S PKI telah menewaskan 7 perwira Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1965. Upaya pemberantasan gerakan tersebut selanjutnya dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat yang disingkat dengan Pangkostrat. Soeharto mengambil alih Komando Angkatan Darat karena belum ada kepastian nasib Letjen Ahmad Yani yang pada waktu itu merupakan Menteri Panglima Angkatan Darat. Ada beberapa tindakan yang diambil Mayor Jenderal Soeharto dalam penumpasan G30S, yaitu sebagai berikut. Ada tindakan pertama yaitu ditujukan untuk menetralisir pasukan-pasukan yang masih mengambil stelling di sekitar medan area. Tindakan kedua yaitu instruksi Soeharto untuk menduduki kembali Gedung Pusat Telekomunikasi dan RRI. Tugas tersebut dilakukan oleh pasukan RPKAD. Tindakan ketiga yaitu penyampaian informasi secara langsung oleh Soeharto terkait situasi terkini melalui siaran radio. Dan tindakan keempat yakni operasi merebut pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma.